Halo Sobat FEB, senang sekali bertemu lagi dalam FEB UGM Podcast. Bersama saya Zulan, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah pencapaian besar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yaitu akreditasi internasional EACSB dan juga akreditasi nasional dari Lamemba dengan perolehan peringkat unggul untuk semua program studi di FEB. Untuk itu telah hadir bersama kita salah satu tokoh yang penting di balik kesuksesan ini, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM, Bapak Bayu Sutikno, PhD. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mbak Sulan, selamat pagi Sobat FEB UGM dimanapun berada. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast kali ini. Pak Bayu, berangkat dari latar belakang atau motivasi FEB UGM. Kita tahu bahwa setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia itu wajib terakreditasi nasional. Nah, namun kita tahu bahwa FEB UGM telah terakreditasi internasional juga. Mungkin bisa Bapak jelaskan lebih lanjut apa yang menjadi motivasi FEB UGM dalam menargetkan peringkat unggul dari akreditasi nasional Lamemba dan akreditasi internasional EACSB. Kemudian apakah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang FEB UGM? Baik, terima kasih Mbak Sulan, Sobat FEB UGM dimanapun berada. Tepat tahun ini kita di FEB UGM juga akan merayakan ya lustrum kita. Kita berusia 70 tahun ya, sejak 19 September 1955. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Saya tentu saja bukan tokoh ya, apalagi tokoh utamanya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa capaian FEB UGM termasuk akreditasi hari ini adalah ibaratnya kita membangun suatu bangunan, ini telah dimulai dirintis oleh para senior-senior, para pendiri-pendiri, guru-guru kita yang ada di FEB UGM. Khusus untuk perjalanan EACSB ini juga bukanlah perjalanan yang pendek ya. Perjalanan yang cukup panjang dan cukup melelahkan mungkin juga, tapi berakhir dengan kebahagiaan. Inisiasi EACSB ini dimulai setidaknya di zaman Profesor Ainun Naim selaku dekan FEB UGM. Ketika kita pertama kali di tahun 2006 dan 2007, kita mengirimkan initial accreditation report. Apa itu initial accreditation report? Ini adalah semacam letter of intent bahwa kita berniat menjadi anggota dan kemudian mengikuti proses akreditasi ini. Setelah kita lolos di initial accreditation report, maka kita kemudian harus mengirim saat itu adalah SER ya atau SER atau self evaluation report. Proses ini tidak pendek Mbak Zulan. Ya. Akhirnya kemudian kita tepatnya di tanggal 12 Mei 2014, berarti berapa tahun itu Mbak Zulan? Sejak 2006, 2007, berarti kan 7-8 tahun ya? Bukan waktu yang pendek. Akhirnya FEB UGM itu menjadi sekolah bisnis pertama. Ya, dan saat itu adalah satu-satunya. Ya, di tahun 2014 menjadi bagian dari 5% sekolah bisnis di dunia yang mampu diakreditasi oleh EACSB internasional. Dan Mbak Sulan tahu sendiri kan bahwa EACSB ini kan salah satu lembaga akreditasi sekolah bisnis paling terkemuka di dunia ya. Umurnya bahkan lebih tua daripada Republik Indonesia. Wow. Ya, jadi EACSB ini awalnya berlokasi di Tampa, di Florida, di Amerika Serikat dan berdiri tahun 1916. Jadi jauh sebelum FEB berdiri, bahkan Republik Indonesia proklamasi ya kalau kita lihat. Kemudian tadi bagaimana sih perjalanannya kemudian kita di tahun 2024 kemarin, kalau sepak bola itu ibaratnya alhamdulillah atas dukungan teman-teman semua, kita ibaratnya berhasil melakukan hat-trick Mbak Zulan. Hat-trick, bikin 3 gol. Mengapa? Kita terakreditasi pertama kali di 2014. Kemudian 5 tahun kemudian di 2019 kita juga terakreditasi kembali. Dan alhamdulillah di tahun 2024 untuk yang ketiga kalinya kita juga terakreditasi kembali oleh EACSB. Maka saya bilang adalah kalau sama teman-teman ini ibarat bola, kita alhamdulillah kita hat-trick nih. Kita bikin 3 gol nih. Maksudnya apa ya, kita bersyukur tapi tidak membuat kita lupa diri ataupun tinggi hati. Di tahun 2024 ini ketika kemarin kita akreditasi untuk EACSB, ini ada suatu Mbak Zulan. Ada suatu keistimewaan, ada suatu momentum yang terjadi pertama kali dalam sejarah kita mungkin ya.
di saat yang bersamaan kita itu harus menyelesaikan akreditasi baik nasional oleh Lamemba maupun akreditasi internasional oleh SSB. Jadi saya nggak tahu ini berkah ataukah ini suatu, saya tidak mana musibah ya, tapi ini suatu tantangan yang tidak mudah ya bagi tim kita ya. Tentu saja di bawah arahan Prof. Didi Ahyari selaku dekan. Ini kan tugas tidak mudah. Saya masih ingat kalau kita memutar arah jarum jam ya. Kami ditunjuk, kemudian disetujui oleh Senat sebagai wakil dekan 1 di bidang akademik dan kemahasiswaan itu tanggal pelantikannya itu hari Jumat, kayak hari ini ya. Tanggal 3 Desember 2021. 3 Desember 2021. Saat itu saya di Sekprodi di Jogja, kemudian diminta menjadi WD1. 1 minggu saya mencoba melakukan orientasi nih. Sebagai WD1 tentu saja lebih kompleks ya. Kalau di Jogja punya mahasiswa 800. Kalau di FEB UGM karena gabungan dari sarjana, magister, pasca, kita punya mahasiswa 4.700. Dengan segala pernak-pernik dan dinamikanya ya. Kemudian di Desember 2021 saya coba melakukan pemetaan dengan tim. Ini kira-kira apa ya yang paling urgent yang harus segera kita handle. Di bulan Desember tentu saja ada beberapa hal yang harus kita handle. Yang pertama, kita harus segera menyiapkan tim dosen pengajar untuk di semester berikutnya di Februari 2022. Kita lihat berapa jumlah kelas yang kita miliki. Di FEB UGM ini kita tiap semester kurang lebih punya 700 kelas, Mbak. Dari sarjana, profesi, magister, dan doktor. Kemudian kami coba review nih. Selain penugasan mengajar, apa yang urgent yang harus kita lakukan? Muncullah itu Mbak Zulan. Akreditasi ya, Mbak. Ngangeni tapi juga cukup menantang ini Mbak Zulan. Saya lihat itu, kapan akreditasi internasional SSB kita akan berakhir? Muncullah tanggal Mbak. 30 Juni 2024. Ya kan? Berarti kalau kita hitung dari Januari 2022, nampaknya kan masih 2,5 tahun ya Mbak? Betul, nampaknya. Kemudian saya cek juga, akreditasi dari Lamemba, kapan kita berakhir? Dari 14 program studi, ada 8, itu yang juga berakhirnya di 2024 ya. 2024, 30 Juni juga, kurang lebih April, Mei ya, kurang lebih 30 Juni. Waduh ini. Kemudian kita diskusi dengan tim, dengan Pak Dekan, dengan Senat juga. Kita punya beberapa pilihan ini. Apakah kita hanya fokus pada akreditasi internasional SSB, ataukah Lamemba, ataukah dua-duanya? Tentu saja kalau Lamemba saja nampaknya itu akan menciderai capaian-capaian kita ya. Nampaknya nggak bisa dilepas ya. Iya, sehingga betul, pilihannya tidak 3 ya. 2 ya berarti ya. SSB saja atau SSB plus Lamemba. Kemudian kita diskusi, kita melakukan, Mbak Zulan terlibat juga dengan teman-teman di Quality Assurance and Accreditation Unit atau unit penjaminan mutu dan akreditasi FEB UGM. Kita melakukan pemetaan ini. Apa saja celah hukum, risiko, potensi reputasi dan lain sebagainya. Kalau disingkat, ujungnya kita memilih rute yang cukup menantang dan tidak mudah. Apa itu? We go for two. Jadi kita pergi untuk dua-duanya. Baik rute nasional dan rute internasional. Jadi harus kita lakukan dengan analisis bahwa nanti ada potensi kalau kita vakum, akreditasinya yang satu belum keluar dan lain sebagainya. Demi kepentingan rekan-rekan mahasiswa, alumni, stakeholder itu kita pertimbangkan dengan seksama. Meskipun itu juga lumayan cukup menguras sumber daya dan juga keringat dan sedikit air mata ya mungkin ya karena kecapean ya kalau lembur Betul, gitu Pak. ya. Oke, terus apa yang kita lakukan berikutnya di Januari, Februari di 2022 itu? Kita tadi udah tahu nih bahwa selesainya itu hampir bersamaan. Maka dua-duanya harus jalan. Maka coba kita petakan lagi Mbak Zulan. Kalau ibaratnya karena saya suka nonton film tentara gitu ya, saya cek itu. Pertama, pasukan yang kita miliki itu berapa banyak dan apa gitu. Yang kedua, kita tuh punya amunisi apa? Pelurunya itu seberapa banyak? Yang ketiga, kita punya alutsistanya itu seberapa bagus gitu. Kira-kira 3 faktor itu. Maka bersama dengan teman-teman, kemudian kita coba petakan ini. Tadi dikatakan SSB itu berakhir di 30 Juni 2024. Oh masih 2,5 tahun Pak, kayaknya masih bisa santai-santai. Ternyata tidak. Mengapa tidak? 1 tahun sebelumnya, selambat-lambatnya,
kita harus sudah mengirimkan, istilah kita adalah SIR ya, Iya, betul. CIR gitu ya. Apa itu? Continuous Improvement Report. 1 tahun sebelum 30 Juni 2024. Berarti kapan itu? 30 Juni 2023. Berarti kita punya waktu berapa lama sebelum kirim SIR? Hanya tinggal 1,5 tahun. Atau 3 semester. Wah Pak, itu kayaknya masih lama itu. Bisa santai-santai. Ternyata tidak kan? Mengapa? Apa yang kita tulis dalam SIR itu haruslah sesuatu yang memang kita lakukan. Betul, Pak. Dan itu kan prinsip dasarnya ESSB ya. Betul. Ya, do what you write, write what you do kan. Berarti kan kita harus memastikan bahwa dalam 3 semester ini kita memang melakukan berbagai macam hal. Agar nantinya SIR kita itu bunyi gitu loh. Nggak hanya sekedar indah di tulisan, tapi memang sungguh-sungguh sesuatu yang memang kita lakukan. Dan ada evidence-nya ya, Dan Pak. ada evidence-nya. Ditambah lagi kan ada standar baru Mbak Zulan. Standar baru. Di reakreditasi sebelumnya, di 2019, kita masih menggunakan standar SSB yang sebelumnya. Kalau nggak salah SSB Guidance 2013. Ya, 2013. Di reakreditasi 2024 ini, kita sudah menggunakan standar yang baru. 2020. Betul. Maka Mbak Zulan dan tim juga kita minta baca kan. Apa ini bedanya? Dan ternyata kan juga banyak bedanya ya. Nanti saya akan jelaskan apa sih perbedaan utama yang nampak di standar akreditasi 2020. Tapi kembali ke cerita tadi, berarti kita hanya punya waktu 3 semester ini Mbak Zulan. Membuat berbagai macam program terobosan yang harus mampu kita tunjukkan nanti dalam SIR. Berarti di 3 semester ini kita harus fokus. Fokus apa? Menyiapkan SIR. Nah, ini yang di akreditasi internasional ya. Bagaimana dengan yang nasional? Kan nggak boleh dilupakan juga. 8 prodi yang ada di FEB UGM itu kurang lebih berakhirnya tuh menjelang Juni 2024 juga. Rata-rata di 30 April 2024. Dan kita tahu kan bahwa maksimal 6 bulan sebelum masa akreditasi nasional itu habis, kita sudah harus submit juga kan? Betul. Nah, ada 2 dokumen tuh yang jadi makanan kita sehari-hari di tim kan. Apa itu? DED dan DKPS. Dokumen evaluasi diri dan dokumen kinerja program studi. Berarti kalau kita tarik 6 bulan, berarti kapan itu? Paling lambat di Oktober 2023 itu harus sudah disubmit. DED dan DKPS untuk Lamemba. Pak, itu masih lama Pak. Kita di Januari 22, ini 1 tahun lebih. Jangan lupa, dokumen yang disubmit untuk Lamemba, DED dan DKPS di selambat-lambatnya Oktober 2023 itu haruslah laporan setidaknya dari 2 semester sebelumnya kan? Betul. Mbak Zulan masih ingat kan? TS Iya, dan Pak. TS-1 kan? Iya, betul, Pak. Berarti kita hanya punya waktu kapan itu? Di 2022, semester yang Agustus sampai dengan Januari, dan di 2023 yang Februari sampai dengan Juli kan? Agar bisa di-report di bulan Oktober ya? Betul. Berarti kita nggak punya waktu banyak dong. Benar nggak? betul, Pak. Maka waktu itu kalau Mbak Zulan masih ingat, SSB pakai standar baru, Lamemba juga pakai standar baru. Karena ini yang baru pertama kali beberapa kita lakukan kan dengan DED DKPS. Maka tugas kita bersama dengan tim apa yang kita lakukan? Kita pelajarilah standar itu. Bagaimana kita nyusun SIR, bagaimana kita nyusun DED, bagaimana nyusun DKPS. Tentu saja bersama dengan teman-teman di departemen maupun teman-teman di program studi. Jadi kita tuh kayak kejar-kejaran waktu itu. Nah, khusus kembali ke SSB. Kan tadi kita harus sudah submit di Juni 2023 ya, setahun sebelum masa itu selesai, karena 6 bulan sebelumnya biasanya kan akan divisit. Betul. Peer review, tim visit ya Mbak Zulan ya. Terus kita ngobrol kan waktu itu dengan tim, apa yang harus kita laporkan dalam SIR? Gitu kan kita baca. Yang namanya SSB itu prinsip dasarnya kan salah satu utama kan satu ya, continuous improvement kan. Betul, Pak. Kita saat di reakreditasi sebelumnya kan pasti ada quote unquote janji atau rencana apa yang kita lakukan. Termasuk apa saja masukan dari PRT. Itu yang harus kita report. Kita sampaikan dengan evidence tadi katanya Mbak Zulan di 2024 tadi kan. Atau submitnya di 2023. Maka dokumen pertama yang harus kita baca itu apa? Peer Review Team Visit Report di 2019. Jadi ketika kita divisit oleh peer review team itu kan pasti ada laporannya yang disampaikan kepada kita sebagai asesi kan. Maka PRT report itu harus kita baca. Nah isinya apa itu?
isinya adalah evaluasi terhadap kita, termasuk ada 2 komponen yang harus kita laporkan di periode berikutnya. Apa itu? Pertama, namanya adalah PRT Concern atau Peer Review Team Concern. Kalau dalam bahasa agama, PRT Concern ini wajib ini, Mbak. Fardu ini, harus kita jawab ini, Mbak. Nah, yang kedua, yang sifatnya agak sunnah, itu namanya adalah PRT Recommendation. Maka bersama dengan tim waktu itu kan kita ini kan membaca, mencermati apa isi dari PRT Concern maupun PRT Recommendation ya. Betul, Selain Pak. di bagian kedua kan kita harus mereport nih apa saja program terobosan yang kita lakukan sesuai dengan 9 standar di SSB 2020 selain PRT Concern dan report. Maka Mbak Zulan dan teman-teman kalau masih ingat waktu itu kita bahu-membahu ya mengerjakan PRT Concern seingat saya ada 5 itu Mbak Zulan. Ya enggak? Dan enggak mudah juga ya. Artinya itu butuh kerja keras dengan teman-teman semua. Misalnya kita masih ingat ya, PRT Concern pertama kan kita harus lebih meng-highlight aspek internasionalisasi. Betul. Karena aspek internasionalisasi kan muncul di dalam misi kita di 2019 kan. Maka dengan bantuan teman-teman di GRID, Global Relation and Mobility Unit yang ada di kita kan melakukan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan aspek internasionalisasi ini. Termasuk secara khusus, Mbak Zulan masih ingat, kita menyusun rencana strategis khusus di bidang internasionalisasi. Tidak hanya dosennya, tapi juga mahasiswa ya. Kolaborasi pengajaran, kemudian riset bersama, mobilitas, itu kan sangat intens ya. Itu internasionalisasi harus kita highlight itu Mbak Zulan. Kedua, Mbak Zulan masih ingat, catatan yang lain apa? Bahwa PRT meminta kita untuk melakukan peningkatan dari sisi standar kualifikasi untuk dosen. Betul, Bapak. SA, masih ingat nggak? SA ini, SA kan makanan sehari-hari kita ya. Jadi di SSB itu kan di standar yang baru. Kalau standar yang lama di 2019 kan kita menanya EQ-PQ ya. Academic Qualified, Professional Qualified gitu ya. Kalau di SSB 2020 kita mengenal ada 5 tuh. Scholarly Academic, Practice Academic, jadi SA, PA. Kemudian ada SP, Scholarly Practitioner, dan IP, Instructional Practitioner ya berarti ya. Iya, IP betul. ditambah A ya. Iya. Kalau zaman dulu namanya O ya, kalau nggak salah ya. Others. Others gitu. Sekarang jadi additional. Nah di standar yang baru itu Mbak Zulan, kalau seorang dosen itu S3, maka dia hanya bisa SA atau PA. Kalau nggak S atau PA, terjun ke A. Betul. Nah itu harus jadi concern kita waktu itu ya. Maka yang kedua kemudian kita melakukan penyesuaian tentang standar untuk SA ya. Jadi standarnya kita naikkan bahwa untuk SA itu publikasinya minimal harus di jurnal internasional, minimal Q3, jumlah yang lain harus 3 gitu ya, 2 di antaranya harus internasional. Jadi intinya itu agak meningkat ya dari Pak. sebelumnya. Ini kan bikin kita deg-degan juga ya Mbak Zulan ya. Waduh kalau net volley-nya dinaikin kira-kira persentase kita turun nggak nih? Kan kita nggak hanya ibarat orang main volley nggak hanya sekedar naikin netnya ya, tapi pemainnya kan harus dikasih coach juga kan. Betul Pak. Maka Pak Dekan, Prof. Didi Ahyari waktu itu kemudian meluncurkan berbagai hibah penelitian untuk dosen ya. Ya selain hibah-hibah yang sudah ada waktu itu kemudian kita launch namanya adalah hibah mandiri ya, bahwa masing-masing dosen itu punya quote unquote jatah untuk harus melakukan riset itu. Dan Mbak Zulan masih ingat kita di tiap rapat hari Senin itu kita selalu pantau ini berapa persentase dosen kita yang SA, yang PA gitu. Itu kita pantau nih. Mana nih yang berpotensi mau habis, mana A, ini harus program khusus untuk mereka agar memastikan capaian kita juga makin meningkat. Itu yang kedua kalau Mbak Zulan masih ingat ya catatan. Kemudian yang ketiga, catatannya adalah kita diminta untuk melakukan strategi penyesuaian beban mengajar. Ya kan? Waktu Itu di PR banget PR ya, itu, Pak. waduh ini melibatkan banyak orang, banyak teman-teman ini, ibaratnya ini nggak mudah ini. Nah, jadi salah satu catatan yang ketiga, berarti concern kan kita diminta melakukan strategi penyesuaian beban mengajar yang menurut PRT itu tuh kayaknya terlalu banyak di tempat kita nih, benar nggak? Betul. Jadi kalau guyon waktu itu kan bisa ada yang 23, 24 SKS per semester ini. Sampai PRT-nya bingung ini. Mungkin karena kita orangnya kuat-kuat ya. Gitu, kira-kira gitu kan. Hidupnya gimana ya? Betul, hidupnya gimana? Nggak sempat healing ya mungkin ya. Iya, Makanya luar biasa Ibu Bapak dosen. Terima kasih semuanya. Maka tadi kembali ke cerita. Di Januari kan kita harus nyusun kesebelasan untuk yang Februari 2022
ke Juli kan. Dan nanti itu harus kita report kan. Betul. Berarti apa? Kita harus fokus concern pada catatan dari PRT ini. Maka kalau Mbak Zulan masih ingat waktu itu kebijakan Pak Dekan dan saya sebagai eksekutornya adalah melakukan penyesuaian pergeseran beban dosen. Yang awalnya mungkin ibu bapak dosen waktunya, energinya banyak terfokus di mengajar, kita geser untuk mengajar dan riset. Maka jumlah SKS mengajar kemudian kita sesuaikan, kita kasih angka plafon lah, mohon kalau tidak melampaui SKS inilah dan lain sebagainya. Tentu saja ini diikuti dengan kita melakukan beberapa perubahan kurikulum, simplifikasi, kelas juga agak kita enlarge sedikit agar jumlah kelas, beban dosen juga bisa disesuaikan. Itu yang ketiga ya Mbak Zulan ya. Yang keempat itu juga nggak mudah loh Mbak Zulan waktu itu. Apa coba yang keempat? AOL. Oh iya, sistem AOL. Sistem ya, AOL. Betul. Kalau kita lihat di jantungnya ECSB ini kan ada dua ya selalu. Pertama apa? Faculty qualification. Gimana nih dosen-dosen persentase minimal SA-nya berapa, PA berapa, itu kan selalu jadi fokus ya. Yang kedua kan assurance of learning nih. Ini nggak tahu ini makanan sehari-hari atau sesuatu yang ini ya, ditakuti ya AOL ini. Jadi salah satu catatan dari PRT di 2019 kita diminta melakukan reorganize untuk AOL ini kan. Dengan dua tema. Pertama, sejauh mungkin kita melakukan ibaratnya digitalisasi. Tidak lagi manual di dalam pengukuran AOL. Yang kedua, kita diminta mengintegrasikan antara direct measure dengan indirect measure. Betul. Ya enggak? Kalau di sebelumnya kan kita hanya fokus di direct kan. Lah yang ini kita harus direct maupun indirect. Maka sejak Januari 2022 sampai ke depan, kita harus memastikan selain dosen yang kita pasang ini, mengajar ini sesuai dengan ECSB, juga kita pastikan awalnya jalan sesuai dengan yang ditentukan oleh ECSB. Jadi di Januari itu rasanya itu, karena ini kayaknya masih 1,5 tahun, tapi apa yang kita lakukan itu akan harus di-report kan? Di-report ya Pak. Nah itu harus di-report. Maka dua hal itu yang jadi fokus kan waktu itu kalau Mbak Zulan masih ingat. Kemudian yang kelima, PRT concern adalah kita diminta membuat strategi sistem keuangan yang lebih fleksibel. Kalau Mbak Zulan ingat ya enggak? Bagaimana upaya strategi keuangan yang kamu lakukan untuk menarik talenta-talenta terbaik dosen kan? Masih ingat nggak Mbak Zulan ya? Betul Pak, Maka ingat. Ingat kan? Maka dalam itu kemudian kita koordinasi, memberikan banyak masukan juga untuk teman-teman yang ada di UGM, melakukan penyesuaian standar biaya universitas dan lain sebagainya. Jadi itu concern itu yang harus kita jawab dan itu harus ada dalam continuous improvement report. Dan dilalah ini Mbak Zulan, kalau bahasa Jawanya. Standar SSB ini kan pasti tidak semuanya inline dengan standarnya Lamemba kan? Betul. Padahal tadi yang Lamemba harus juga bikin DED dan DKPS yang harus direport selambatnya di Oktober 2023 kan? Apa coba? Kualifikasi dosen. Di Lamemba untuk bisa unggul itu menurut saya itu ada dua Mbak Zulan yang kalau saya lihat dari syaratnya itu. Pertama apa? Jabatan fungsional dosen kan? Yang kedua, aspek internasionalisasi termasuk dalamnya adalah publikasi kan? Misalnya kita lihat, menurut Lamemba, untuk unggul di dosen yang mengajar di S3, itu minimal 60% harus guru besar, harus profesor. Kalau yang tinggi juga itu Mbak Zulan, ya kan? Di Magister itu adalah minimal 60% itu harus lektor kepala dan guru besar. Di Magister tadi sudah ya, Magister berarti lektor kepala dan guru besar ya, minimal 60% ya. Iya. Kalau di sarjana itu dan di profesi, kita punya PPAK ya, profesi akuntan itu minimal 60% harus lektor kepala dan guru besar. Maka upaya yang kita lakukan di 2022, kita kemudian melakukan berbagai macam program, fasilitasi dan akselerasi rekan-rekan dosen kita agar ngurus pangkat ini Mbak kalau bahasanya ya. Jadi jabatan fungsionalnya harus diurus ini, karena kita berkepentingan juga. Padahal di ECSB itu kriterianya adalah SA, PA, SP, IP yang lebih banyak fokusnya di aspek riset kan, publikasi. Jadi kita tuh harus sinkron dua hal ini. Itu yang waktu itu juga nggak mudah kan. Jangan sampai hanya kita kejar salah satu, yang satunya lepas atau kejar salah satu, dua-duanya malah lepas gitu. Maka strategi itu yang kita lakukan. Nah jadi itu kira-kira gambaran suasana kebatinannya. Nah Mbak Zulan kan salah satu aktor utamanya saat itu kan. Bagaimana sejak di Januari 2022 kita harus siap-siap ini karena 3 semester ke depan mau nggak mau harus report tidak hanya untuk SIR ESSB tapi juga
DED dan DKPS untuk Lamemba ya Mbak Sulan ya. Itu Mbak ceritanya kira-kira yang pertama tadi Mbak Sulan. Baik, ternyata prosesnya panjang sekali ya Pak. Panjang ditambah berliku mendaki Mbak. Jadi selain jadi tidak hanya penulisan report saja yang menjadi tantangan, tapi juga ada proses perbaikan yang harus dilalui yang kemudian itu baru ditulis di report yang akan diajukan ke institusi akreditasi. Betul, ya Pak. SSB maupun Lamemba. Oh iya, tambah sedikit Mbak Zulan. Ya. Ini namanya nasib juga saat itu ya. Salah satu dokumen yang harus kita prepare sebagai bahan untuk SIR maupun DED dan DKPS itu adalah Renstra. Ingat nggak? Renstra kan? Apa itu? Rencana strategis. Rencana strategisnya FEB UGM itu adalah di periode 2017 sampai dengan 2022. Tadi kalau kita ambil kembali berarti kan settingnya kita posisi di Januari 2022 nih. Betul. Berarti di akhir tahunnya Renstranya sudah habis. Iya, berarti harus nyusun artinya baru, apa? Pak. Nyusun baru lah. Dirimu kan ikut juga tuh waktu itu, ya nggak? Kita eksploitasi. Ingat nggak? Berarti kan di akhir 2022, berarti kan sudah selesai tuh. Iya. Artinya apa? Kita harus punya Renstra yang baru, yang itu di 2023, mulai 2023 sampai 2027. Mengapa harus ada? Ada dua hal kan. Pertama, Renstra yang lama sudah selesai. Yang kedua, nanti dalam visitasi kan pasti ditanya nih. Betul, mana nih Renstramu? Pak, kita punyanya 2017-2022 ya nggak bisa dong. Renstra yang jalan dong. Maka kalau Mbak Zulan masih ingat, berarti kita punya waktu nyusun Renstra berapa lama? Hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun harus jadi. 1 tahun harus jadi itu sudah sampai pada level disetujui oleh Senat FEB UGM. Ya nggak, untuk bisa disahkan. Iya. Berarti saya membayangkan masuk ke Senat kira-kira Agustus, September gitulah kira-kira. Kan nanti ada proses penyempurnaan, masukkan di Senat kan 1 semester nih agar nanti di waktu saya membayangkan di November, Desember sudah bisa di SK-kan, diketok kan. Dan benar kan? Maka kita hitung mundur nih. Berarti draft Renstra kita harus masuk di Senat FEB UGM. Kapan itu? Selambat-lambatnya di bulan Agustus atau September. Berarti barangnya udah jadi dong draftnya. Berarti kita punya waktu berapa lama menyusun Renstra? Tidak lebih dari 5 atau 6 bulan. Kalau kita hitung sejak Januari di 2022. Maka atas arahan Pak Dekan waktu itu kita membuat task force bersama dengan teman-teman di Dekanat, di UPMA dan kolega-kolega untuk membuat Renstra. Dan alhamdulillah Renstra berhasil kita susun, kita presentasikan kepada Senat FEB UGM, kemudian diberikan masukan dan lain sebagainya. Kita semua orang lagi sampai kemudian di bulan November 2022 disetujui dan kemudian di SK-kan Dekan. Nah, pertanyaannya itu Mbak Zulan, apa yang baru dari Renstra kita? Karena Renstranya kan harus sudah masuk dalam dokumen Lamemba maupun SSB kan. Iya betul. Salah satu yang kita lakukan saat itu adalah Pak Dekan meminta kita untuk melihat ulang, merevisit misi dan visi. Ya tahu? Betul, Saya ingat kan? Itu pekerjaan yang melelahkan, berdebat itu. Berbagai macam masukan, misalnya apa mungkin kita lakukan simplifikasi, kemudian misalnya fokus kita tuh apa tuh sebenarnya sebagai sekolah bisnis gitu kan. Termasuk dari misi kita tuh apa yang menjadi diferensiasi kita kan, daya pembedanya kita apa. Sampai kemudian kita mampu merumuskan misi kita kan untuk 2023 dan 2027. Dan waktu itu juga melibatkan seluruh stakeholder. Betul. Ya Pak. Dan itu kan muter kan waktu itu, Iya. minta masukan dari mahasiswa, perwakilannya, staf kependidikan, kemudian alumni, mitra, kan kita banyak masukan tuh, muter tuh di Jogja, di Jakarta, ada yang online, ada yang offline gitu. Dari luar negeri juga. Dari ada, luar negeri Pak. juga. Maka kalau bikin misi atau visi itu sebenarnya itu ya nggak sulit juga sih. Cuma yang lebih sulit apa? Memastikan semua pemangku kepentingan kan buy-in kan, bahwa dia betul terlibat dan nantinya bersama-sama itu nyengkuyung atau melaksanakan dari misi dan visi itu gitu. Betul. Dan akhirnya kita bisa merumuskan ya Mbak Zulan Iya, ya, setelah melalui proses yang panjang, kita merumuskan misi kita adalah we nurture future ready leaders in economic and business to foster sustainability. Iya. Lah maka kalau kita lihat di sana kan lebih pendek ya. Kemudian kita menekankan bahwa yang kita lakukan adalah nurturing. Itu juga diskusinya kan agak panjang ya waktu itu. Mengapa menggunakan kata nurturing gitu kan? Mengapa bukan educate, develop dan lain sebagainya kan? Kemudian kita terinspirasi kan, nurturing ini kan menumbuh kembangkan. Kita melihat bahwa masing-masing mahasiswa ini kan
memiliki spesifikasi kebutuhan yang mungkin berbeda di tiap-tiap level ya. Sehingga tumbuh kembang peserta didiknya mungkin berbeda, cara memperlakukan mereka juga mungkin berbeda. Kemudian feature ready leaders kan, kata kunci kedua kan itu tuh Mbak Zulan. Bahwa yang kita didik ini kita siapkan menjadi pemimpin yang siap menghadapi masa depan kan. Betul. Punya digital literasi misalnya, kemudian dia juga kemampuan untuk survivalnya juga bagus, self leadershipnya juga bagus, gitu-gitu kan harus yang kita lakukan ya. Kemudian yang relatif baru nih sustainability kan. Nah, kita fostering itu sustainability. Maka karena misi kita seperti itu Mbak Zulan, pekerjaan berikutnya waktu itu apa? Kemudian harus membuat ini Mbak Zulan, kalau di Renstra itu apa? Misi, visi, strategi, tujuan, bikin program Mbak Zulan. Termasuk KPI-nya kan. Bahwa bagaimana dari misi ini kemudian kita terjemahkan ke dalam 6 bidang utama kan. Kalau di bidang saya terutama kan menghasilkan lulusan yang berintegritas, unggul dan berwawasan keberlanjutan gitu kan di bidang akademik, kemudian kurikulum kita sesuaikan dan lain sebagainya. Jadi itu perjalanannya itu Mbak Zulan itu bahwa apa yang dicapai oleh FEB UGM hari ini itu tentu saja kerja keras semuanya ya. Tapi prosesnya itu juga lumayan menantang ya. Mbak Zulan kalau suruh ngulang lagi mau nggak itu? Kayaknya mikir-mikir ya bersamaan gitu. Tentu ini ya Pak, proses yang panjang itu ada banyak tantangan yang dihadapi juga. Mungkin kalau disuruh mengidentifikasi satu tantangan yang paling berat menurut Pak Bayu, apa itu Pak? Kalau tantangan yang paling berat waktu itu waktu aja sih menurut saya. Sayangnya itu sehari hanya 24 jam ya Mas Zulan ya. Ini secara pribadi waktu itu kan juga masih ada tugas mengajar, tridharma secara personal ya, dan juga teman-teman pasti punya kesibukan, tapi di sisi lain juga harus menyisihkan waktu sih menurut saya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita berhasil melampauinya ya. Ya mungkin teman-teman yang terlibat semuanya juga tahu bahwa ya waktu tidurnya agak dikurangi ya saat itu ya. Kemudian kadang kita juga perlu melakukan consignering sampai malam. Bahkan nggak pernah sampai malam, kadang sampai pagi ya. Betul Pak. Di hari-hari itu, tapi pelajarannya memang waktu ini kita manage dengan baik dan saya pribadi cukup puas dengan semua tim yang terlibat ya. Kita akhirnya bisa memenuhi 2 hal. Jadi kemarin itu Mbak Zulan 2 minggu yang lalu ya, dua prodi kita yang terakhir akreditasi Lameba kan keluar tuh hasilnya. Betul. Apa itu Master Science ilmu ekonomi ya dan Doktor ilmu ekonomi. Akhirnya tuh rasanya tuh lega gitu Mbak Zulan saya tuh. Alhamdulillah semua prodi akreditasi ECSB dan ini tuh ada capaian juga yang kita tidak boleh lupa loh Mbak Zulan. Dibandingkan akreditasi di 2019. Di 2024 ini 13 prodi kita itu terakreditasi unggul. ISSB-nya. Karena kalau sebelumnya kita kan hanya mengcover program studi yang di bawah Departemen Akuntansi dan Departemen Manajemen kan. Iya Pak. Benar nggak? Iya. Berarti kan hanya 8 tuh. Lah di 2024 ini di SIR kita berhasil atas dukungan teman-teman semuanya, termasuk teman-teman di Departemen Ilmu Ekonomi, kita berhasil mengincludekan semua prodi di bawah Departemen Ilmu Ekonomi. Kan ada 4 tuh, ya kan? Betul. Maka kemudian kita berhasil tuh, ya nggak? Semua prodi kita 13 ya, kalau nggak salah berarti sudah masuk Mbak Zulan. Itu yang pertama Mbak Zulan. Berarti sekarang semua program studi kita under FEB UGM yang sifatnya title dan jangka panjang itu kan SDB semua tuh. Di Departemen Akuntansi, Departemen Ilmu Ekonomi, dan Departemen Manajemen. Itu yang pertama Mbak Zulan. Yang kedua, good news yang lain apa Mbak Zulan? Durasi Mbak Zulan. Ya nggak? Iya. ECSB itu menetapkan bahwa reakreditasi berikutnya itu sekuensinya tidak lagi 5 tahun toh Mbak Zulan. Betul. Sebelumnya kan panjang ya Pak. lebih panjang. 1 tahun. Ya kan? Menjadi berapa? Dari 5 menjadi 6. Dan yang kami bersama dengan tim cukup bahagia setelah kita melakukan PRT visit saat itu tanggal 1 sampai 6 Maret seingat saya 2024 ya. Kita mendapatkan PRT yang sangat tough ya Mbak Zulan ya, tapi juga sangat positif seperti pada kita. Masih ingat kan 3 PRT kita ya. Pertama kan Prof Ping Yusu ya. Betul. Dari Taiwan, kemudian Prof Ruth Banomyong ya dari Thailand. Kemudian Profesor Amanda Gudmundsson ya, Australia Mbak ya, Australia. Setelah visit 2 minggu atau satu bulan ya kita dapat PRT reportnya ya. Tahu nggak apa yang kita baca? Saya bacanya nggak dari depan Mbak Zulan.
Dari mana Pak? Belakang, tak cari simpulannya apa gitu. Simpulannya kalau sekarang kan sudah boleh kita buka kan. Simpulannya bahwa PRT setuju untuk merekomendasikan kepada Executive Board-nya SSB bahwa FEB UGM layak untuk di-extend akreditasinya kan. Itu ya tak baca, oh simpulannya ki opo gitu. Wah kita oke nih. Yang kedua yang melegakan apa? Tidak ada PRT concern. Oh iya betul Pak. Ya kan, ada beberapa rekomendasi yang sifatnya sunnah kan, tapi PRT concernnya nggak ada. Nah, ya ini mudah-mudahan tidak membuat kita tinggi hati, meskipun nggak ada PRT concern, tapi nanti di visit berikutnya ya tetap berbagai macam program terobosan ya tidak boleh berhenti ya Mbak Sulan. Tapi kan agak lega nih, oh berarti PRT-nya wajib nggak ada nih dalam 6 tahun ke depan. Itu Mbak Sulan kira-kira Mbak Sulan. Jadi waktu Mbak Sulan, tapi kita bisa memanage alhamdulillah cukup baik ya waktu itu ya, dikejar-kejar di 2022-2023 itu. Dan tentu untuk akreditasi Lamemba itu kita juga dapat peringkat unggul Lah Pak. itu ini Mbak Sulan. Itu kan juga sangat sulit ya Sulit Pak. ya. Sulitnya apa? Kalau SSB itu yang diakreditasikan di level sekolah atau fakultas ya. Betul. Jadi ibaratnya kita punya 13 prodi sarjana, magister dan doktor nih. Karena kalau profesi itu kan short term program gitu ya, tidak include di dalam SSB gitu. Kan kita punya 13 gitu. Maka visitnya hanya sekali. PRT visit gitu untuk school level gitu. Tapi kalau di Lamemba Mbak Sulan kan tahu sendiri itu. Iya Pak. Di program studi level atau study program level. Berarti Mbak Sulan di 2023 kita itu waktu itu harus menyiapkan visit untuk 14 prodi kita. Ya enggak? Dan back to back ya. Back itu, to Pak. back. Berarti apa? Waktu itu kita harus membuat 14 DED dan 14 DKPS. Yang tadi di Oktober itu kan 8 itu. Waduh, itu kejar-kejaran semua itu. Alhamdulillah teman-teman di prodi juga hebat-hebat itu bisa fokus kerja bareng kita, bareng departemen, bareng UPMA itu kan bagus ya Mbak Sulan. Nah, jadi visitnya itu satu persatu Mbak Sulan. Iya Pak. Satu sampai masih ingat sampai sekarang itu. Kita tuh visit pertama untuk Lamemba itu kan di Magister Manajemen Kampus Jakarta. 8 Januari 2023. Habis tahun baru kita harus nyiapin tiket macam-macam kan saat itu kan dosen-dosen kita kan. 2 minggu kemudian berlanjut tuh Magister Akuntansi, Prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, Magister Sains Manajemen dan seterusnya. Kita pernah ngitung kan saat itu masih ingat nggak? Yang harus divisit di 2023 itu kan ada 12. Benar nggak? Ada 12 kan? Yang di 2025 kemarin itu kan ada 2 ya. Betul. Jadi di 2023 itu ada 12 visit. Plus SSB. Jadi kita tuh menghandle 13 visit. Di waktu yang relatif bersamaan. Kalau Mbak Sulan masih ingat waktu itu kita sering kali ya dalam 1 minggu menghadapi 2 visit kan. Iya, dari Lamemba. Jadi Selasa Rebo, yang satunya lagi udah Kamis Jumat. Waduh itu tuh. Aduh itu luar biasa itu kalau sepak bola itu kayak big match itu. Jadi berlanjut gitu. Kepotong lagi puasa, habis puasa langsung waktu itu masih kan nggak? Iya. Visit lagi. Jadi kita menghitung waktu sejak Januari, 8 Januari sampai dengan di bulan April kita tuh menghadapi 13 visit itu. Jadi lumayan menantang itu Mbak Sulan. Tapi ya semuanya bisa kita lalui dari si manajemen waktu itu Mbak. Jadi kita semua itu mesti pantauan di table bersama kita itu loh. Ini yang sudah, ini yang belum. Timeline-nya tuh tiap Senin itu harus mau nggak mau mantengin itu loh. Ini sampai mana dan lain sebagainya. Kira-kira tuh Mbak Sulan. Kemudian tadi Bapak sempat mention terkait keterlibatan dosen, gitu ya. mahasiswa dan juga staf profesional kita. Betul. Yang mungkin Bapak bisa ceritakan terkait apakah ada strategi khusus nih untuk membangun keterlibatan kolektif dari para stakeholders kita ini? Ya, baik Mbak Sulan. Jadi mungkin sebelum menjawab yang bagaimana keterlibatan stakeholder, kita coba sedikit kembali ke bagaimana standar ESSB yang 2020. Karena tadi kan sedikit berubah dari 2013. Betul Pak. Inti pesan ESSB itu selalu di 2019. Itu kalau Mbak Sulan masih ingat kan ada 3 pilar itu. Engagement, Innovation, and Impact. Bahwa sekolah bisnis mau nggak mau harus didorong untuk melakukan engage. Engage itu apa? Melakukan interaksi kerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Bisa pemerintah, bisa bisnis, bisa entrepreneur, semuanya itu. Dari engage itu diharapkan akan muncul inovasi-inovasi kan. Orang kalau berinteraksi, kenalan kan akan muncul ide baru, bikin baru kan.
Kemudian hilirnya apa? Dari inovasi itu akan memberikan impact, memberikan dampak bagi masyarakat. Di standar 2020 hal ini dipertajam Mbak Sulan. Jadi di 2020 kita kemudian harus menjawab 9 standar Mbak Sulan. Yang 9 standar itu terbagi dalam 3 tema utama. Tema yang pertama itu adalah SMI namanya, atau Strategic Management Initiative. Yang intinya itu standar pertama itu apa, misi, visi, strategi kita ya. Yang kedua itu terkait dengan bagaimana kita mengelola resources, Mbak. Yang ketiga itu juga terkait dengan bagaimana human resources planning kita. Ya, kira-kira gitu, Mbak. Standar berikutnya itu adalah pilar yang kedua namanya adalah learner success. Learner success ini adalah standar-standar terkait dengan bagaimana kita memastikan mahasiswa kita itu berhasil. Lah yang baru Mbak Sulan, AOL dulu kan hanya menjadi bagian dari kurikula manajemen kan. Betul. Di 2020 AOL muncul sendiri Mbak Sulan. Jadi standar tersendiri ya, standar Pak. tersendiri. Berarti mau nggak mau kan kita berpikir, bukan waduh ya, ini pasti akan jadi hotspot ini. Iya, di-scrutinize oleh scrutinize ini karena dia standar tersendiri kan Mbak Sulan. Kemudian yang ketiga ini jadi pilar yang sangat penting dan relatif ditingkatkan atau lebih tajam itu adalah leadership thoughts and societal impact. Oh iya. Nah, benar nggak? Iya. Maka kita harus menyiapkan nih bagaimana kontribusi intelektual dari berbagai macam publikasi yang dilakukan oleh dosen-dosen di FEB UGM. Bagaimana publikasi kontribusinya itu relevan dan memang related dengan misi kita kan? Masih ingat kan bikin berbagai macam tabel itu loh. Ya nggak Pak Julan? Harus menghitung tidak hanya citasi tapi juga impact-nya. Jadi ada leadership thoughts. Kita itu unggul dalam hal apa gitu? Dalam hal riset. Yang kedua dari riset atau pemikiran yang unggul itu seberapa memberikan dampak bagi masyarakat, social impact. Itu yang di 2020 tuh mau nggak mau harus kita highlight ya. Dan alhamdulillah kolega-kolega kita di FEB UGM kan hebat-hebat ya. Punya banyak social impact. Ada program Angel Masudem, kemudian ada Sonjo, kemudian ada Sidek Edu, Sidek ERP. Wah banyak. Ini mohon maaf kalau ada beberapa yang tidak saya sebutkan. Ini hanya memberikan beberapa contoh gitu. Sehingga kita cukup kaya ya. Kemudian bagaimana keterlibatan semua stakeholder ini? Atas arahan Pak Dekan ya, Prof. Didi Ahyari, kemudian kita melakukan konsolidasi bersama kan. Ini kalau guyon, biasanya kita bersatukan dalam dua situasi ya. Punya musuh bersama, ya nggak? Atau yang kedua, punya misi bersama. Oh gitu. iya betul. Ya kira-kira gitu kan. Iya. Orang kalau ribut itu ketika punya musuh bersama, biasanya kan langsung kumpul nih. Wah gitu kalau di kampung gitu ya. Atau kita punya misi bersama. Ya kita tidak mengatakan bahwa SSB quote-unquote sebagai musuh bersama ya, tetapi sebagai tantangan bersama. Kita berada di rumah yang sama, berada di kapal yang bersama, mau nggak mau kita sudah quote-unquote telanjur naik kapal yang ada bendera SSB dan Lamemba, mau tidak ada jalan lain untuk kembali kan. Iya Pak. Harus go through kan, harus jalan. Maka dalam berbagai macam forum di Senat, kemudian di rapat pimpinan di FEB, rapat dosen, rapat departemen, rapat prodi, termasuk dengan mahasiswa kan. Mbak Sulan kan terlibat juga tuh. Bikin apa Mbak Sulan? SSB Week ya? Iya, Accreditation Week Pak. Accreditation Week ya? Karena kan kita timelinenya sama ya, SSB dan Lamemba. Jadi kontennya langsung accreditation ya? Jadi tidak hanya betul. SSB aja ya? Dan waktu itu seingat saya kita bikin apa ya Mbak? Ada duta-duta gitu ya kayaknya? Iya, duta accreditation. Duta accreditation ya, yang tidak hanya staff tapi juga mahasiswa, benar nggak itu ya? Betul Pak. Oh, dia istilahnya jadi ambasador kita ya? Waktu itu dibayar nggak ya mereka? Enggak ya kayaknya? Dibayar dong Oh Pak. dibayar ya? Masa FEB Oh pelit dibayar sih. ya? Tak pikir Dibayar. hanya dapat sertifikat ya? Enggak dong Pak. Tapi itu contoh bagaimana proses engagement, termasuk kita melakukan revitalisasi. Ada satu komponen juga Mbak Zulan. Apa itu FAB Mbak Zulan? Oh iya betul Pak. FAB kan coba kita kita perkuat lagi. FAB namanya Faculty Advisory Board ya, yang memberikan masukan kepada kita pengembangan, dan dilihat dari komposisi Faculty Advisory Board sekarang kita kan bagus tuh. Jadi kita melibatkan banyak eksternal, tidak hanya dalam negeri, luar negeri, keterlibatan pebisnis, tidak semuanya alumni loh Mbak, bahkan Mbak kan memberikan masukan ya, termasuk perempuan Mbak Zulan. Iya betul. Kan dari si jumlah juga semakin representatif di dalam anggota FAB kita. Jadi itu Mbak Zulan upaya-upaya yang coba dilakukan saat itu ya, untuk merekatkan bagaimana semua insan baik mahasiswa, kemudian dosen, alumni, staf, ya, mitra kita, alumni kita tuh bersama-sama lah, bahwa kita punya goals yang sama. Kita akan divisit di 2024 tadi awal, dan kita harus sukses. Kita tidak punya
pilihan lain, lebih tepatnya udah terlanjur ke sana, benderanya udah ditancepin para senior, para guru kita, masa kita cabut kan nanti, waduh kita kualat itu nanti. Kan jadi legacy kita ya untuk melanjutkan, tugas kita untuk melanjutkan legacy dari ya tugas kita. Sejarah ya mungkin ya, jangan sampai nanti tertulis itu dalam satu periode, waduh itu berat itu. Baik, berarti seluruh stakeholders dari FEB UGM ini kan terlibat dalam pencapaian perolehan akreditasi Lamemba maupun ACSB ya Pak. Nah, tapi mungkin sobat FEB itu kurang tahu nih, kurang familiar sebenarnya benefit. Apa manfaatnya gitu ya? Kita ngasih effort begitu banyak itu pikiran, waktu, tenaga. Sebenarnya benefitnya tuh apa sih, Pak? Terutama gitu ya? Mungkin teman-teman mahasiswa. Jadi tadi ya, apa sih manfaatnya terutama bagi mahasiswa ketika kita terakreditasi oleh Lamemba maupun oleh ACSB? Pertama, kita kembali kepada filosofinya akreditasi. Akreditasi ini filosofinya apa? SPME kan? Sistem penjaminan mutu eksternal. Bahwa selain bahwa kita harus comply terhadap peraturan di Indonesia, bahwa kita menjamin menggaransi kualitas lulusan kita kan untuk menjamin ini kan butuh pihak eksternal nih yang menilai kita. Karena ada SPME, pasti ada SPMI standar apa tadi? Sistem penjaminan mutu eksternal. Itu kan pasti ada yang internal nih. Iya. Di internal di UGM Mbak Zulan juga tahu kita tiap tahun juga ada AMI kan. Audit mutu internal dari unitnya sekarang namanya SPMRU ya, Prof. Indra Wijaya ya. Betul Pak. Di apa itu? Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas, ya kan? Kalau dulu KJM ya, Kantor Jaminan Mutu. Tiap tahun wajib kita report itu. Nah, tadi manfaatnya SPME berupa akreditasi ini apa? Ini untuk ilustrasi ya Mbak Zulan ya. Mungkin tahun 2006, 2007 itu kalau dosen-dosen kita conference gitu kan. Kalau kita conference kan ketemu dengan kolega nih dari universitas lain. Kemudian biasanya saling bertukar kartu nama kan. Where do you come from gitu Mbak Zulan itu. Universitas Gajah Mada, misalnya Fakultas Ekonomi Business itu. Karena di kartu nama kita tuh belum ada ACSB, mungkin dia akan tanya, where is your university gitu kan, kira-kira gitu. Mungkin kita juga agak-agak gimana gitu ya. Itu. Tapi dari kolega kita cerita, oh kita ada lihat ada logonya ACSB. Waktu itu kan bundar biru ya masih kan nggak? Nah, kalau sekarang kan yang hijau ya, kotak gitu ya. Salah satu manfaatnya Mbak Zulan itu akan menambah reputasi kita dan jejaring kita. Karena kalau sama-sama terakreditasi kan kita kira-kira berada di playing field yang sama ya Pak. Sama setara. Ya? Jadi peer kan kita, benar nggak? Jadi kalau Mbak Zulan jadi dosen misalnya kenalan ada logonya, oh sama gitu kan kita juga lebih confidence dong. Itu yang dosen ya. Kalau mahasiswa gimana? Kan di labor market ya, tentu saja akan berdampak di industri ya. Karena kita terakreditasi ACSB, maka misalnya ini Mbak Zulan, terasa itu apa Mbak? Kita tidak kesulitan mendapatkan mitra internasional. Dan kita sekarang relatif sudah bisa set ini. Mitra kita diusahakan harus punya akreditasi ACSB juga dong. Nah gitu kira-kira kan. Boleh jual mahal dikit ya Pak. Agak-agak jaim dikit ya, kira-kira gitu kan. Ada setara. Kalau dulu sebelum kita ACSB mungkin untuk apa istilahnya menginitiate kerjasama kan butuh proses yang agak lika-liku. Kalau sekarang karena misalnya kita punya mitra, sasaran kita sama ACSB kan, oh berarti kita sudah punya standar yang kurang lebih international standar. Itu kan memudahkan mahasiswa kita terutama dan juga dosen untuk mobilitas internasional kan, baik untuk dual degree, untuk exchange, untuk winter program, summer course itu kan lebih mudah tuh. Termasuk mahasiswa Mbak Zulan. Mahasiswa kan di market kan juga akan di value kan kalau dia lulus dari sekolah yang bagus, punya reputasi internasional. Sehingga bagi mahasiswa dan alumni ini juga tidak hanya sekedar gengsi, pride, prestis itu bukan. Tapi ini adalah janji kita. Dan yang selalu saya bilang pada mahasiswa dan juga alumni bahwa kalau kita sudah punya seal, punya stempel ACSB itu bukannya kemudian kita merasa hebat. Tapi itu artinya apa? Kita punya tanggung jawab lebih besar dong. Kan sudah accredited ACSB, berarti kita punya tanggung jawab, punya kualitas yang harusnya memang harus lebih baik gitu. Harus lebih unggul ya di antara yang ada di market. Begitu Mbak Zulan. Jadi ternyata sebenarnya itu penting banget ya, benefitnya banyak untuk baik untuk dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Betul. Nah, kan kita udah dapat nih Pak, udah akreditasi Lamemba sudah dapat unggul, udah peringkat tertinggi ya Pak, dan juga sudah terakreditasi internasional ACSB. Dapat untuk
3 kalinya. 3 kali, hat-trick tadi ya? Ya, Gara-gara Pak. hat-trick. So what's next, Pak? Oke. Apa angka selanjutnya, apa nih yang mau dikejar oleh FEB UGM? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Tentu saja dengan 2 capaian tersebut tidak akan membuat kita tidurnya membuat lebih panjang ya. Iya. Ya mungkin sebulan, 2 bulan kita tidurnya agak kembali normal. Tapi kan ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tentu saja masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat di akreditasi tentu saja nanti dalam 5 tahun, 6 tahun kan kita akan direakreditasi kan. Betul. Itu harus kita siapkan dengan jauh lebih baik. Pak Dekan sudah meminta kita dan kita kemarin sudah melakukan berbagai macam hal ya. Misalnya kita menyiapkan accreditation dashboard, data analitik misalnya dengan Arda yang akan membuat kita jauh lebih well prepare, well ready dan lain sebagainya di masa mendatang. Yang kedua tentu saja apa yang kita tuliskan di dalam rencana strategis kita di 2023-2027 itu harus sungguh-sungguh kita eksekusi ya. Berbagai macam terobosan harus kita lakukan ya. Misalnya berbagai macam konsentrasi kan sekarang kalau di akademik kan dibuka itu ada, kita lanjutkan dulu ASEAN Master in Sustainability Management misalnya. Sekarang kita buka konsentrasi Sustainability Management di MBA program kita misalnya. Kemudian di teman-teman Magister Science juga bergerak kan dengan Sustainability Accounting misalnya di S1, di S2 di Magister Ekonomi Pembangunan itu juga berkembang tuh kurikulum-kurikulum terkait dengan green economics, pembangunan yang sustainable dan lain sebagainya. Jadi itu tidak membuat kita berhenti tuh, tapi ini hanya kalau ibarat lari itu tuh hanya baru etapa awal nih, etapa berikutnya itu lebih banyak. Apalagi sekarang ini ya Mbak Sulan ya, kita tahu dunia kan semakin berkembang ya, berkembang, dinamis, tantangannya juga makin banyak ya. Misalnya yang kita lakukan ya, misalnya beberapa hal ya di bidang akademik ya. Kurikulum kan sekarang harus semakin responsif nih. Betul. Kedua, tren digitalisasi, termasuk digitalisasi sumber pembelajaran kan. Maka waktu itu kemudian kita buat unit baru di FEB UGM namanya adalah LAM. Apa tuh? Learning and Academic Management Production Unit ya kayaknya. Yeah. Learning and Academic Multimedia Production. Multimedia Production ya, unit LAM. Kalau dulu guyonnya LAM unit menjadi lampu gitu ya, menjadi penerang ya. Sekarang kita integrasikan dengan public relation. Maka salah satu tugas teman-teman di LAM kemudian adalah membuat sumber-sumber pembelajaran Mbak Zulan. Dosen-dosen di tapping, membuat rekaman, pembelajaran. Karena mau nggak mau kan arahnya udah ke sana nih. Iya betul Pak. Udah ke sana, itu yang pertama. Yang kedua untuk mahasiswa Mbak Zulan, sekarang harus kita siapkan lebih bagus lagi terkait dengan soft skill mereka, termasuk mereka jauh lebih siap ketika masuk ke market atau ke industri. Maka dulu unit SPPDC itu kita pertajam, sekarang namanya adalah CSDU. Career and Student Development Unit. Yang menghandle program soft skill kita Mbak Zulan. Yang sekarang di 14 prodi, program studi ini kita punya soft skill program. Namanya STAR, biar kayak bintang lah gitu. Soft Skill Training and Recharging. Nah, biar namanya agak keren lah, kira-kira gitu. Yang itu menyiapkan mereka untuk masuk ke market. Termasuk ini sedang kita rancang dan sudah dieksekusi juga. Kita berharap bagaimana yang sudah lulus ini dalam 1 tahun, 2 tahun tetap kita monitor nih Mbak Zulan. Bagaimana mereka diterima di market, di industri, pengembangan karir mereka ini kita siapkan lebih baik. Ada CSDU yang masuk ke sana. Selain tadi aspek internasionalisasi, meskipun kan ditanya tuh teman-teman, internasionalisasi kok sudah nggak ada di misi nih, apa FEB UGM kembali di internasionalisasi? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena begitu kita sudah masuk di SSB, internasionalisasi sudah jadi nafas dan jiwa kita. Betul, gitu. sudah embedded di aktivitas sehari-hari aktivitas ya Pak. sehari-hari. Maka unit grid diperkuat kan. Misalnya untuk tiap tahun kita tidak kurang dari 70-80 mobilitas internasional kan untuk dosen, belum lagi untuk mahasiswa kan, belum lagi dosen kan banyak tuh yang visiting professor di tempat kita, joint research dan lain sebagainya. Dan terakhir nih Mbak Zulan, tentu saja kan kita di FEB kan tetap harus jadi pionir ya, tetap harus jadi yang nomor 1 di dalam memberikan societal impact kepada masyarakat kita. Jadi di pendidikan ini ukuran terbesar itu kan bukan capaian kita di kampus nih, tetapi apa yang kita lakukan di kampus ini seberapa bisa memberikan dampak pada masyarakat. Maka selain publikasi via artikel-artikel ya di jurnal-jurnal ilmiah, kita kan juga dorong tuh berbagai macam program pengabdian kepada masyarakat, publikasi buku kasus, berbagai macam materi pembelajaran agar yang kita lakukan ini berdampak pada masyarakat. Ya itulah inti dari societal impact kan. Jadi sekolah bisnis itu
harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kurang lebih itu Mbak Zulan yang kita lakukan. Oh, berarti tantangan ke depan juga Tidak lebih ringan ya? Tidak lebih Nah, ringan tidak ya lebih Bapak, meskipun sudah tercapai 2 akreditasi ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Bayu Sama-sama, Mbak Zulan. atas insight dan cerita yang luar biasa pada agenda hari ini. Nah, dari perbincangan kita ini kita bisa mengetahui bahwa akreditasi itu bukan hanya soal pengakuan institusi maupun compliance terhadap aturan ya Pak, tapi juga mencerminkan budaya mutu dan juga komitmen Betul. dalam menjalankan continuous improvement yang dijalankan bersama tentunya oleh seluruh keluarga FEB UGM. Benar Mbak Zulan, kalau boleh mengutip itu, there is no Superman or Superwoman, there is super team di FEB UGM nice. ini. Nah, itu tuh kira-kira itu Mbak Ya, Zulan. baik. Semoga pencapaian ini bisa menjadi pijakan bagi FEB UGM untuk masuk ke kancah global. Untuk Sobat FEB dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih. Terima kasih.